Puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula, dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit, saya ingin menyampaikan sebuah tema di hari ini, yakni menyelami sebuah pergumulan. Saudaraku, semua hal yang terjadi dalam kehidupan setiap kita selalu memiliki agenda ilahi. Artinya bahwa Allah selalu memiliki rencana di dalamnya. Sekecil apapun perkara tersebut, Allah selalu dan selalu memiliki rencana. Jadi tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Sebuah perkataan yang sangat baik, saya pernah dengar perkataan ini disampaikan oleh seseorang, kurang lebih berkata begini, bahwa Tuhanlah yang memilih apa yang kita alami, dan kitalah yang memilih bagaimana cara kita melaluinya. Tentu saja kalimat ini memberikan ketenangan bagi hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata semua pergumulan yang kita alami telah dipilihkan Allah terlebih dahulu. Dan kalau Allah telah memilihkannya bagi saya dan saudara, itu berarti Allah tidak akan pernah memilih sebuah pergumulan yang melebihi batas kekuatan setiap kita. Karena tujuan ketika Allah mengizinkan semua itu terjadi bukan untuk menghukum kita, tetapi Allah berusaha untuk memberkati setiap kita. Saya berulang kali mengatakan bahwa yang namanya testimoni itu kan artinya kesaksian, ya. Akar kata dari testimoni itu kan tes. Artinya sebelum ada kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita mengenai perbuatan Tuhan yang baik, sebelum ada mujizat yang membuat kita bersuka cita di hadapan Tuhan, biasanya akan didahului dengan tes. Biasanya akan didahului dengan sebuah ujian. Itulah sebabnya kenapa Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, "Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu." Tuhan tentu saja tidak ingin setiap berkat yang dicurahkan kepada kita itu terbuang percuma. Yesus sendiri pernah berkata bahwa anggur yang baru tidak boleh disimpan pada kantong kulit yang lama, tapi harus disimpan pada kantong kulit yang baru. Kenapa? Karena kadar keazaman dari anggur yang baru dapat merusak kantong kulit yang lama. Nah, kantong kulit ini berbicara tentang karakter, di mana karakter terbentuk pada masa sulit. Senada dengan apa yang dikatakan tadi dalam Mazmur 119 ayat 71. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi Tuhan memiliki agenda dalam pergumulan yang kita alami. Dan agenda Tuhan yang paling utama adalah menguatkan karakter kita. Supaya nantinya ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, kita benar-benar siap sehingga berkat Tuhan itu tidak terbuang dengan percuma. Ada orang yang bertanya, "Pendeta, kenapa harus ketertindasan yang mengajari manusia?" Ya, memang pada kenyataannya bahwa nilai-nilai hidup ini hanya dapat kita mengerti, hanya dapat kita pahami apabila kita dalam keadaan tertindas. Seorang pernah berkata bahwa perut yang kosong dan dompet yang kosong adalah motivator yang paling baik. Saudara perhatikan
dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai anak bungsu yang hilang. Anak bungsu ini datang kepada bapaknya untuk meminta warisan yang menjadi bagiannya. Dengan melakukan itu, kita tahu bahwa anak bungsu ini memiliki karakter yang tidak baik. Kenapa? Karena bapaknya masih hidup, berani sekali dia sudah minta warisan. Tetapi ternyata bapaknya itu adalah pribadi yang sangat baik. Apa yang diminta oleh anak bungsunya, itu pula yang diberikannya. Jadi dia memberikan apa yang menjadi hak warisan daripada anak bungsunya. Di luar dugaan, ketika anak bungsunya memiliki harta kekayaan itu, maka dia meninggalkan rumah bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia tidak ingin lagi hidup di bawah pengawasan orang tua. Maka ketika dia pergi dengan harta kekayaan yang berlimpah, ya semua orang pun datang mendekat kepadanya. Ada gula, ada semut. Ketika saudara kaya raya, meskipun tinggal di dalam hutan, semua orang mengenal saudara. Tapi ketika saudara tidak punya apa-apa, kaki saudara telah diinjak di dalam pasar, orang akan pura-pura tidak mengenal saudara. Itulah sebabnya kenapa kita tidak bisa menjadikan mamon sebagai Tuhan kita. Karena ketika kita hidup di dalamnya, kita sementara menipu diri kita sendiri dan hidup di dalam kepalsuan. Cepat atau lambat engkau akan menyadari betapa malangnya hidupmu ketika mamon yang menjadi tuanmu. Maka kita mengatakan dalam perumpamaan tersebut, harta kekayaan dari sang anak bungsu pun habis. Karena visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Ya, jadi kekayaannya pun sirna. Nah, pada saat dia tidak punya apa-apa, maka dia mulai mencari teman-temannya yang tadi yang suka mabuk sama-sama. Bahkan mungkin main perempuan sama-sama, menghabiskan uang. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menolong dia. Maka anak bungsu ini mulai berpikir di dalam ketertindasan yang dia alami, bahwa ternyata tidak semua orang itu adalah sahabat. Dan anak bungsu ini mulai menyadari bahwa kasih yang diberikan oleh bapaknya selama ini adalah cinta yang tulus yang telah dia khianati. Kita akan belajar betapa berharganya sesuatu ketika hal itu diambil daripada kita, Bapak Ibu. Maka perut yang kosong di mana anak bungsu ini tidak punya skill apa-apa, memaksakan dia pada akhirnya untuk meminta sebuah pekerjaan di peternakan babi. Yang kemudian Alkitab mengatakan dalam perumpamaan tersebut, sang tuan pemilik peternakan mengizinkan anak bungsu ini untuk bekerja, yakni memberi makan hewan ternak, memberi makan babi-babi pada waktu itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia mengantarkan apa yang menjadi makanan daripada ternak tersebut, maka dia mulai membungkuk, meletakkan palungan yang berisikan makanan babi yang memenuhi palungan itu. Dan ketika dia mulai melihat bagaimana babi itu makan dengan lahap, saya pernah lihat loh kalau babi itu makan lahap sekali. Kalau saudara lagi mengalami gangguan makan, coba saudara perhatikan saja babi makan. Saya yakin, saya percaya nafsu makan saudara itu pasti akan muncul. Karena saya pernah mengalami itu. Papa saya pernah memelihara beberapa ekor babi, dan saya kalau lihat babi itu makan, saya sendiri jadi lapar. Saya masuk ke dapur dan makan meskipun saya baru makan. Melihat itu anak bungsu sangat kelaparan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, maka kita mengatakan dia pun membungkuk dan dia ingin makan ampas yang menjadi makanan ternak. Maka tiba-tiba sang tuan pun datang ketika melihat anak bungsu itu mulai membungkuk dan ingin memakan makanan ternaknya. Maka ya, ini versi saya, kira-kira mungkin palungannya ditendang oleh sang tuan dan berkata, "Jangan kamu makan apa yang menjadi makanan daripada ternak-ternak saya." Ketika diperlakukan seperti ini, saya yakin dan saya percaya anak bungsu ini pasti mengingat semua perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh bapaknya,
yang telah disia-siakan. Dia tidak tahan lagi pada waktu itu. Maka ditekan oleh perut yang kosong, ditekan oleh dompet yang kosong. Itu menjadi sebuah motivator atau sebuah motivasi yang kemudian membuat anak bungsu ini mengambil sikap, mengambil keputusan untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu tanpa agenda Tuhan, termasuk yang namanya pergumulan kehidupan. Belajarlah untuk memahami, belajarlah untuk menyelami sebuah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, supaya di dalamnya engkau bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan pada saat engkau mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, saya yakin, saya percaya, engkau tidak akan bersedih, berduka dengan semua kehilangan yang telah terjadi. Tapi dengan hati yang mantap engkau mampu bersyukur, karena engkau tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana di balik segala sesuatu yang kita alami. Amin.